Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memperpresentasikan penggunaan big data dalam pembelajaran jarak jauh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota, yaitu pertama ada Setiafani, yang kedua ada Alif Fikri Haikal, yang ketiga ada Deko Wisna Wilantara, dan yang keempat ada Torik Jamil, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Muhammad Auzan Farhananda. Dan untuk penjelasan materi kali ini akan dijelaskan oleh Mbak Setiafani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Big Data terlebih dahulu. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang sulit dikelola dan dianalisis menggunakan metode tradisional. Jadi Big Data itu dapat mencakup data yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Kemudian ini revolusi teknologi dalam pendidikan. Di dunia yang semakin modern, pendidikan juga mengalami kemajuan yang awalnya pembelajaran menggunakan buku dan papan tulis, sekarang zaman ke zaman makin modern, ada yang menggunakan e-kampus dan lain sebagainya. Dan revolusi teknologi dalam pendidikan itu ada 3. Ada yang pertama itu adalah era analog atau pembelajaran tradisional menggunakan buku dan teks dan papan tulis. Yang kedua adalah transisi digital yang menggunakan komputer dan internet dalam sekolah atau kurikulum sekolah. Dan yang ketiga adalah era big data atau analis data besar memungkinkan personalia pembelajaran dan peningkatan efisiensi pendidikan. Next, ada peran big data dalam e-learning. Ada 3, yaitu pertama personalia pembelajaran, yaitu big data memungkinkan penyesuaian materi berdasarkan kebutuhan individual siswa. Jadi apa yang kita pelajarin itu sesuai sama kebutuhan mahasiswa tersebut. Dan yang kedua itu ada analis performa, dapat mengidentifikasi yang perlu ditingkatkan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga itu ada prediksi keberhasilan, yaitu algoritma yang dapat memprediksi kemungkinan keberhasilan mahasiswa dan memberikan intervensi sejak dini. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alif Fikri Haikal. Ya, Mas Ali, silakan. Oke, kita langsung saja. Fitur utama platform e-learning, manajemen kursus, sistem untuk mengorganisir dan menyampaikan materi pembelajaran secara efisien. Kemudian ada penilaian online, alat untuk membuat, mengelola, dan mengevaluasi ujian atau tugas secara digital. Lalu kemudian analitik pembelajaran, dashboard untuk memvisualisasikan dan menganalisis data kinerja siswa. Next. Implementasi Big Data dalam e-kampus. Ada 4 poin. Pengumpulan data atau sistem menangkap interaksi siswa, waktu belajar, dan hasil penilaian. Kemudian analisis real time. Algoritma memproses data secara instan untuk memberikan wawasan yang relevan. Kemudian rekomendasi adiptif,
adaptif. Sistem menyarankan sumber belajar berdasarkan pola dan preferensi siswa. Lalu kemudian ada pelaporan otomatis. Generasi laporan kemajuan untuk siswa, guru, dan administrator pendidikan. Kemudian dilanjutkan oleh teman kita, Mas Torik. Ayo, silakan Mas Torik. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja di sini arsitektur sistem e-kampus. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, front end antarmuka pengguna responsif yang dapat diakses dari berbagai perangkat. Kedua, back end server yang mengelola logika bisnis dan memprosesan data. 3. Database penyimpanan data terstruktur menggunakan teknologi big data seperti Hadoop. 4. Analitik mesin pembelajaran mesin untuk menganalisis dan memprediksi tren pembelajaran. Next. Di sini ada tampilan contoh kode untuk fitur e-kampus menggunakan HTML dan CSS. Ada tampilannya dan ada codingannya. Oke, selanjutnya dibacakan oleh teman kita Farhan. Baik. Jadi dari hasil codingan yang sebelumnya, ini adalah tampilan di formnya, yaitu yang berisikan ada biodata mahasiswa, pengumuman, maupun learning dan sebagainya. Bisa dilihat dari sini saja. Ini saya perbesar aja ya. Ini contoh tampilan e-kampus dari hasil codingan yang sebelumnya. Baik, saya lanjut aja. Di sini ada yang namanya masa depan pembelajaran jarak jauh yang didukung oleh, pertama ada AI tutor, asisten virtual yang dapat menjawab pertanyaan dan memberi bimbingan 1x24 jam atau bisa hanya kapan aja dan akan dijawab oleh AI tersebut. Yang kedua ada namanya realitas virtual, pengalaman belajar imersif yang menghilangkan batas ruang dan waktu. Yang ketiga ada blockchain, verifikasi dan penyimpanan kredensial pendidikan yang aman dan terdesentralisasi. Dan berikutnya ada Internet of Things, interaksi perangkat pintar untuk memantau dan meningkatkan lingkungan belajar. Nah, sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 6. Oh iya, mohon maaf sebelumnya tadi ada satu orang yang tidak bisa hadir, yaitu yang bernama Deko Wisna Wilantara, karena berhalangan ikut presentasi sekarang ini dikarenakan dia sedang bekerja dan tidak bisa ikut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kosakata mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.